Tahukah Anda apa itu degradasi lahan? Pengertian degradasi lahan dari beberapa sektor yang bidang tugasnya berkaitan dengan lahan adalah sebagai berikut. Sektor pertanian mendefinisikan degradasi lahan sebagai proses penurunan produktivitas lahan yang sifatnya sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia dan biologis sehingga menjadi tidak produktif. Sektor kehutanan mendefinisikan lahan terdegradasi sebagai lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa, sehingga lahan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi, maupun sebagai media tata air. Sektor lingkungan hidup dan pertambangan mengartikan, degradasi lahan sebagai kerusakan lahan sehingga kehilangan satu atau lebih fungsinya, yang mengakibatkan daya dukung lahan tersebut bagi kehidupan di atasnya berkurang atau bahkan hilang, yang diakibatkan oleh erosi, terkumpulnya senyawa racun, limbah dan pertambangan. Tanah yang terdegradasi akan mempunyai sifat yang tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah yang terdegradasi akan kehilangan lapisan atas tanah, hilangnya unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, berubahnya struktur tanah, dan juga berkurangnya kadar C organik. Selain dari ciri-ciri tersebut yang dapat dikenali pada tanah, lahan yang terdegradasi juga dapat dikenali dengan menggunakan tanaman karena tanaman biasanya tidak tumbuh dengan baik. Tanaman akan mempunyai keragaan tersendiri apabila ditanam pada tanah yang terjadi penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi. Dengan demikian tanaman dapat digunakan sebagai indikator tanah yang terdegradasi. Tahukah Anda apa penyebab degradasi tanah? Penyebab degradasi tanah ada bermacam-macam, di antaranya yaitu, erosi hujan, penggaraman, pemasaman, pencemaran, pemadatan, dan penggenangan. Erosi hujan. Erosi merupakan pengangkutan tanah dari satu tempat ke tempat lain yang besarnya tergantung dari jumlah curah hujan, penutupan lahan, jenis penggunaan lahan, kemiringan lereng, dan konservasi tanah. Laju erosi yang cukup tinggi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dapat menyebabkan daerah tersebut menjadi lahan terdegradasi. Hal ini karena air permukaan mengalir tanpa sempat mengalami infiltrasi dan dalam proses erosi tersebut terbawa lapisan atas tanah yang mengandung unsur hara. Penggaraman merupakan proses degradasi yang diakibatkan karena lahan mengandung kadar garam yang tinggi melebihi ambang batas toleransi syarat tumbuh tanaman. Banyaknya kadar garam pada suatu areal lahan dapat mempengaruhi kualitas lahan karena dari proses penggaraman dapat menyebabkan sifat tanah yaitu struktur tanah menjadi rusak. Proses ini dapat terjadi pada tanah-tanah yang dipengaruhi oleh intrusi air laut seperti kejadian tsunami yang melanda areal sekitar pantai di Aceh. Pemasaman terjadi pada tanah sulfat masam yang mengandung pirit, mengalami oksidasi. Pirit biasanya terdapat pada tanah tergenang yang kaya kandungan bahan organik dan sulfat terlarut. Proses pemasaman menyebabkan pH tanah menjadi rendah, munculnya unsur-unsur yang dapat meracuni tanaman, dan hara-hara tertentu yang berguna untuk pertumbuhan tanaman menjadi tidak tersedia. Degradasi pada lahan sulfat masam dapat terjadi karena pemasaman in situ, proses oksidasi pirit, dan pemasaman akibat aliran air, pencucian basa-basa sebagai dampak pencucian asam. Pencemaran, kegiatan industri, penambangan, dan pertanian dapat menghasilkan bahan-bahan yang mencemari tanah sehingga menyebabkan tanah tercemar. Kegiatan industri seringkali menghasilkan bahan beracun berbahaya karena mengandung logam berat. Demikian pula kegiatan tambang dapat menghasilkan asam tambang dan logam berat yang mempengaruhi kualitas sifat fisik dan kimia tanah. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan pada lahan pertanian dapat mencemari badan air dan kelestarian lingkungan. Pemadatan, penggunaan alat-alat berat pertanian pada tanah yang tingkat kestabilannya rendah dan mempunyai curah hujan tinggi dapat menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan permukaan tanah menjadi padat. Aliran permukaan pada tanah yang padat meningkat karena air hujan tidak mengalami infiltrasi melainkan langsung mengalir. Penggenangan. Banjir yang melanda suatu kawasan pertanian dapat menyebabkan tergenangnya tanah dalam suatu kurun waktu tertentu. Tanah yang tergenang tersebut dapat mengalami kerusakan sifat fisik tanah sehingga tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman. Fisiologi tanaman yang tidak tahan terhadap genangan air menyebabkan kematian tanaman. Luas lahan terdegradasi di Indonesia selalu bertambah luas. Menurut Dirjen Pengelolaan Das dan Perhutan Sosial, Kementerian Kehutanan 2011,
pada tahun 1968 dilaporkan luas lahan terdegradasi di Indonesia 20 juta hektar, pada tahun 90-an meningkat menjadi sekitar 40 juta hektar, dan pada tahun 2008 mencapai 77,8 juta hektar. Di kawasan budidaya pertanian, lahan terdegradasi dan menjadi kritis, rusak, tandus, gundul. Pada tahun 1993 seluas 18 juta hektar menurut Puslitbang Tanak 2004, dan pada tahun 2003 menurut Profesor Sumbangan Baja, luas lahan pertanian terdegradasi telah mencapai 23,2 juta hektar. Berdasarkan angka-angka tersebut, berarti di kawasan budidaya pertanian saja telah terjadi peningkatan kerusakan lahan kritis selama kurun waktu 10 tahun sebesar 5,2 juta hektar. Rehabilitasi lahan dan pemulihan mutu lingkungan hidup merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan manfaat jasa lingkungan yang dapat mendukung manfaat dan fungsi produksi dan hasil ikutannya. Salah satu teknik yang dikenal dapat mengurangi erosi dalam konservasi tanah dan air secara vegetatif adalah agroforestry, menggabungkan antara tanaman pohon-pohonan atau tanaman tahunan dengan tanaman komoditas lain yang ditanam secara bersama-sama ataupun bergantian. Agroforestry pada lahan dengan lereng curam atau agak curam mampu mengurangi tingkat erosi dan memperbaiki kualitas tanah, dibandingkan apabila lahan tersebut gundul atau hanya ditanami tanaman semusim.